Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Endra Alfarizi dengan NIM 08012822942936. Di sini saya merupakan mahasiswa aktif Matematika angkatan 2024 dan di sini saya akan menjelaskan dan saya merupakan dari mahasiswa dari kelas algoritma dan pemrograman kelas L2 atau kelas genap. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan C++ untuk menentukan banyaknya himpunan A untuk yang bukan irisan di A gitu. Nah, yang pertama itu kita harus ya kita pastinya menggunakan input itu ekstrim. Lanjut, itunya jangan lupa untuk isi namespace std, namespace dan lagi untuk selanjutnya itu ya teammate. Dan jangan lupa untuk buka kurung perawal. Selanjutnya itu kita menentukan integer terlebih dahulu. Saya ini menggunakan dua array di sini. Untuk array pertama itu saya menggunakan array A atau variabel A. Terus untuk isinya itu indeksnya itu saya menggunakan 100. Nah, selanjutnya saya menggunakan array B. Itu isinya juga 100. Karena untuk indeksnya itu bebas mau berapapun. Selanjutnya untuk variabelnya itu ada K, L, ada I, ada Y. Selanjutnya ini kita jangan lupa untuk di sini kita akan menentukan himpunan A dulu, habis itu himpunan yang B. Himpunan yang pertama, himpunan yang kedua. Nah, ya, ini kita gunakan masukkan banyak banyak yang himpunan A. Koma, jangan lupa selanjutnya in itu kita gunakan untuk variabel K, titik koma. Nah, kita tentukan juga untuk banyaknya himpunan B. Jadi kita out, masukkan banyaknya himpunan B. Oh ya, ini saya tulis. Himpunan B. Kedua koma, titik koma. Misalnya untuk si ini itu saya menggunakan L. Nah, selanjutnya kita akan menentukan eh, nilai-nilai dari himpunan-himpunan A gitu. Selanjutnya kita bikin for, itu kita menggunakan variabel untuk pernyataan perulangan. For I sama dengan 0, ya untuk array itu sendiri dia selalu dimulai dengan dari 0. Jadi I kurang dari, kita pertama nyari himpunan A dulu, jadi kurang dari K. Selanjutnya I itu plus plus. Nah, yang kita jangan lupa untuk buka kurung. Nah, selanjutnya kita jika itu sesuai dengan I kurang dari K, maka dia akan masuk proses dari si out itu bakal masuk ke masukan untuk mencetak. Jangan lupa untuk ketik 2 masukan. Bukan masukan bilangan bilangan pada kegunaan.
A ke selanjutnya ini kita menggunakan karena saya ini menggunakan untuk ke satu, kedua, ketiga gitu. Jadi di sini kita tambahin untuk i plus satunya, i plus satu. Nah selanjutnya jangan lupa ini petik dua, nah ini petik dua. Nah selanjutnya, oh ya jangan lupa untuk underline. Underline itu kita bisa gunakan slash n, miring ke kiri, habis itu n. Nah, selanjutnya titik koma. Nah, jangan lupa untuk si in. Si in, oh tidak perlu kayak ini, karena saya juga mau letaknya di sebelah kanan untuk inputnya. Nah, ini kita gunakan untuk array yang pertama, yaitu yang A. Array A, itu jangan lupa pakai I, karena dia ininya di 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 bagian I, jadinya gitu. Kalau ada J, di bagian J gitu. Nah, jika dia sudah tidak sesuai dengan I kurang dari K, maka dia akan keluar dari proses. Nah, keluar dari proses, dia akan menentukan nilai dari himpunan B dulu, himpunan B. Himpunan B itu sama saja seperti yang di atasnya. Jadi tinggal kita copy aja kalau gitu. Di Nah, ini Ctrl C, Ctrl V. Nah, jadi di sini tinggal kita ganti doang. Di sini ganti jadi L. Nah, di sini kita ganti jadi B aja. Karena kan himpunan B. Nah, ini kita ganti jadi B. Nah, selanjutnya karena dia sudah sesuai, misal nih dia sudah sesuai dengan iklan dari L, dia akan keluar lagi dari prosesnya. Nah, dan dia akan keluar dan dia akan menunjukkan berapa nilainya gitu. Misalkan ini kan saya kan di sini kan saya menggunakan untuk nilai yang bukan irisan. Berarti kita cari aja nilai, ketik aja sih nilai yang bukan irisan. Nih. Nah, titik koma. Selanjutnya itu kita gunakan untuk mengisi nilai ini kita harus menggunakan dengan for lagi karena dia untuk mengetahui nilai dari yang kan itu kan dalam bentuk perulangan di kurang dari k selanjutnya i plus plus. Nah ini kita buat kurung. Nah karena tadi kita sudah karena kalau dia I-nya kurang dari K, maka dia akan masuk proses. Nah, di sini kita menggunakan dua for karena kita akan menentukan langsung untuk bentuk yang nilai akhirnya gitu. Nah, ini jangan lupa. Nah, yang untuk yang keduanya kita gunakan J. J sama dengan 0. Apapun itu variabelnya, tetap kalau untuk arah itu dimulai dari 0. J. Nah, di sini kita kurang darinya bukan dari K, tapi kurang dari L. Karena kita akan menentukan dua arah itu. J plus plus. Nah, selanjutnya buat kurang awal. Enter. Nah, di sini karena kita bakal menentukan dua opsi pilihan, nah jadi kita menggunakan if if dari a indeks i
itu bakal sama dengan B indeks I. Nah, kita lihat lagi apakah dia itu akan sama dengan apa enggak. Kalau dia sama, berarti dia akan mencetak, dia akan selesai atau break. Karena hasilnya sama dong. Jadi kosong gitu. Nah, terus dan jika nah, di sini ini kan kita kan bakal nentuin juga si if yang kedua nih. Jadi kita gunakan untuk if yang kedua. Nah, itu jika J sama dengan L dikurang satu. Nah, dia akan mencetak lalu si outnya itu yang A index. A index I gitu. Nah, masukkan ya sudah. Nah, ini untuk menentukan yang pertama. Nah, jika selanjutnya itu kita juga harus menentukan for yang selanjutnya karena kalau gini dia masih mencari, masih bisa error juga. Jadi kita harus cari yang kedua karena kita harus cari yang A itu bakal sama dengan B apa enggak, atau dan kita cari yaitu B itu sama dengan A atau tidak gitu. Nah, ini kita bisa copy. Kita copy di sini, taruh di sini, di sini kita paste. Nah, di sini kita bisa ganti untuk yang ininya, kita balik aja tinggal. Ya, tinggal balik. Ini jadi L, jadi K. Nah, terus juga ini kita ganti jadi B, ini kita ganti jadi A. Nah, selanjutnya yang L ini kita ganti juga jadi K. Terus yang A-nya kita ganti jadi B. Itu. Apa? Kita ganti jadi B. Nah, setelah itu di sininya itu dia akhir-akhirnya ini kita cetak untuk menutup kurungnya gitu. Nah, udah. Yuk kita run yuk. Penyebaran. Nah, misalnya kita masukin ada yang ukurannya ketiga untuk yang A. Untuk yang B, itu kita gunakan dua. Nah, untuk masukkan bilangan hitungan pertama yang A, itu kita masukkan misalnya 2, 7, 6. Nah, kita cari yang himpunan B-nya juga untuk yang sama. 5, 2. Nih. Nah, dia akan nyari yang nilai yang bukan irisannya itu yang jadinya ya 27, 5, 5, 2 gitu. Selesai. Dan ya untuk flowchartnya itu dia bakal jadi gini. Nah, flowchart itu bakal jadi gini. Start K, L, input K sama L. Setelah itu dia akan masuk ke proses ulangan yang pertama. I sama dengan 0, 2K, A indeks I. Selanjutnya terus. Nah, terus sampai ya sepanjang yang kita gunakan untuk di C++ nya gitu. Jadi untuk for itu kita gunakan pakai segi 6 gitu. Nah, untuk bentuk pseudocode-nya tuh nggak tinggal ganti-ganti sedikit aja.
Nah, seperti ini. Nah, ini sudah code-nya. Nah, untuk penjelasan programnya atau deskripsi programnya itu lagi nih. Nah, tinggal mulai pesan variabel, menunggu input, menginput, menunggu input lagi, menginput gitu. Mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Kalau ada urusan manapun, saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.